Bagi seorang artis, berada dalam pusaran kontroversi mungkin sebuah strategi untuk lebih populer misalnya. Tetapi juga bisa jadi ini sekedar potret kebebalan dan kekeliruan melihat, menyikapi, dan menjadikan persoalan sebagai peluang menjadi lebih baik. Di titik inilah, nama Chika Chandrika kembali mengguncang dunia hiburan, bukan karena prestasi, melainkan masalah demi masalah yang ditimbulkan sang selebgram. Setelah terbebas dari jeratan kasus narkoba, kini Chika diisukan terlibat dugaan penganiayaan hingga kembali berurusan dengan pihak berwajib. Chika dilaporkan ke polisi, lantas bagaimana tanggapan keluarga? Masih dalam sorotan yang sama, seperti apakah potret terkini rumah-rumah warga Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat yang menjadi korban kebakaran? Dari wajah yang berbeda, seperti apa potret kekompakan keluarga Melani dalam menyongsong Hari Raya Natal? Benarkah Natal tahun ini akan berbeda jauh dengan Natal sebelumnya di keluarga besar Melani? Bertolak jauh ke Kota Malang, seperti apa potret mie bakar cilakat yang viral dan selalu dikerumuni pembeli hingga rela membuat antrian panjang demi menyantap mie bakar viral itu? Pemirsa, inilah insert investigasi. Dikenal lewat penampilan imut dan polos dalam joget viral Papi Chulo pada akhir 2020, selebgram Chandrika Chika kini seolah bertransformasi jadi jawara yang sangar dan sadis. Setelah sebelumnya dicap si drama queen, kini video penganiayaan yang diduga dilakukan Chika beredar viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang bocor di lobi sebuah klub malam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seorang wanita diduga Chandrika Chika tampak jelas memukul korbannya dengan tas sebelum akhirnya dibanting dan ditendang tanpa perlawanan apapun hingga dikabarkan mengalami patah tulang. Untuk mencari tahu kronologis dan kejelasan peristiwa tersebut, tim Insert sudah berusaha menghubungi Chika dan keluarganya. Namun sayang, pihak keluarga belum bersedia buka suara. Ya, mirip aksi gangster di film-film, sayangnya selebgram yang masih 21 tahun tersebut seolah menggali lubangnya sendiri. Korban berinisial YB yang kabarnya berstatus mahasiswa tidak tinggal diam. Laporan polisi sudah dilakukan YB dan kemarin menyerahkan bukti tambahan CCTV serta menjalani pemeriksaan sebagai pelapor selama kurang lebih 3 jam. Dari YB membawa bukti yaitu CCTV, ya, CCTV yang memperlihatkan kejadian pada malam itu, pada pagi hari itu. Yang jelas CCTV itu memperjelas kasus yang dilaporkan, ya. Semuanya sudah dikumpulkan dan disimpan di penyidik untuk melengkapi di berkas yang ada. Ya, hari ini dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah meminta keterangan atau klarifikasi, ya, dengan inisial YB di Polres Metro Jakarta Selatan. Tadi berapa jam nanti untuk di BAP? Lebih kurang 3 jam, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas seputar kejadian yang menimpa inisial YB. Katanya kan patah tulang tuh, gimana? Iya, kalau itu memang sedikit, ya, memang merasa ada yang dirasa sakit. Namun demikian tetap bisa menjawab apa yang ditanya, menjawab dengan jelas. Di bagian mana mungkin nanti? Iya, di bagian tubuh. Ya, nanti untuk visum sudah dilakukan. Kemudian untuk hasil visum belum keluar. Ya, untuk hasil visum itu 1 minggu dan sampai 2 minggu. Hasilnya nanti diterima. Kasus yang melibatkan sosok kontroversial satu ini sontak menggegerkan jagat maya dan menjadi salah satu kasus panas yang paling menarik perhatian di jagat maya saat ini. Seiring hasil visum korban YB belum keluar, pihak Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami motif di balik aksi barbar pelaku. Itu kan tiba-tiba aja saudari Chika, korban menggunakan tas saat korban YB hendak jalan menuju mobil. Lalu korban kaget dan berusaha bertanya, kenapa tiba-tiba Chika mengambil lagi dan langsung sampai korban jatuh. Dan sampai korban jatuh, korban sudah jatuh, ya. Korban tidak membalas, ya kan, perbuatan saudari CC setelah kejadian dan kemudian jatuh tersebut. Sejauh ini, tim Insert Investigasi sudah melakukan penelusuran ke TKP, namun tidak bisa menguak banyak hal. Dari kuasa hukum korban YB, diketahui Chandrika Chika dan YB kemungkinan saling kenal.
Kabarnya Cika bahkan pernah diajak YB ke rumahnya. Namun jika sakrab itu, lantas apa yang mendorong Cika untuk bertindak nekat? Ya, presiden sekarang saya berada di kawasan SCBD, di mana tepat di belakang saya memang menjadi kejadian Chandrika Cika dengan YB yang terekam oleh CCTV. Cika melakukan kekerasan memukul dari tas milik Cika ke YB sendiri. Yang memang kami sampai detik ini belum mendapat konfirmasi atau izin dari pihak pengelola kawasan ini karena kita tidak bisa masuk ke lebih dalam. Jadi kita bisa konfirmasikan memang situasi keadaan SCBD yang tepat kejadian Cika ini adalah di sebuah klub malam misalnya. Dan memang sampai detik ini proses Cika sendiri masih dalam pendalaman dari pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Dia udah kenal, udah pernah kenal ya. Pernah, kalau nggak salah sebulan ya. Kenal dan berarti kenal nama sosok Cece-nya atau kenal karena pertemanan? Pertemanan. Malah saya dapat kabar Cece pernah bareng YB ini ke rumahnya sekali kalau nggak salah ya. Entah sekecamuk apa hati Chandrika Cika saat ini. Namun yang pasti, peristiwa ini membuat orang tua Cika cukup syok dan sempat menemui pihak korban untuk meminta damai. Bisa jadi dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman hukuman 2,8 sampai 7 tahun penjara, membuat Chandrika Cika ketar-ketir. Ya, saya udah ketemu bapaknya Cece juga. Apa yang dikatakan bapaknya Cece? Ya, beliau sih berharap ya kalau bisa ya jalan damai, tapi ya korban sendiri kan masih proses pemulihan kan, maksudnya pengobatan dan saya lihat saya pernah dulu patah tulang ya, maksudnya tulang bergeser juga seperti korban. Itu agak lama dan biayanya kan lumayan. Seolah berbalik 180 derajat dari biang kerok kasus penganiayaan yang membuat Putra Siregar dan Rico Valentino di penjara, kini giliran Cika yang dilaporkan sebagai pelaku penganiayaan. 10 pertanyaan, terus sudah dijelaskan seluruhnya, nanti pihak perwajib yang bisa klarifikasi. Pokoknya kita udah menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Kejadian mungkin gimana Cika? Mbak, pertanyaan berapa jawaban Bang? Pertanyaannya Bang, berapa pertanyaan? Minta jalannya Mas. Mas, minta jalannya Mas. Cika gimana mungkin jalanin pemeriksaan Cika? Di samping itu, kasus panas ini kian membuat rapor Cika merah setelah sebelumnya berseteru dengan sejumlah artis seperti Fuji dan beberapa nama lain hingga kemudian dijuluki si drama queen. Jika sebelumnya Chandrika Cika hanya jalani rehab pasca pesta narkoba, kini Cika sepertinya harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang dan bersiap dengan segala skenario terburuk yang mungkin saja terjadi. Apa yang membuat sedih sekali gitu apa sih? Sedih atas kesalahan yang udah aku buat, lingkungan dan keluarga yang pasti banyak banget yang aku rugikan. Ya aku menyesal semuanya. Selanjutnya, sebuah kebakaran dahsyat kembali terjadi di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran yang terjadi tak hanya merenggut harta benda, tapi juga menyisakan pilu yang teramat dalam. Seperti apa jeritan pilu para korban kebakaran? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.